kan bisa seperti ini, terus angle-nya gitu loh, dia cukup kuat menahan dan dia nggak terlalu kaku-kaku banget. Ya, emang kaku sih, cuman ya nggak gimana kaku gimana gitu ya. Nih angle segini tuh bisa. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih gua alhamdulillah ya, kemarin di video IG Reels sempat bercanda pas bahas Volt 7. Gue bilang nih calon daily driver. Alhamdulillah kesampaian juga nih, barangnya sudah mendarat. Pesanan gua nih Galaxy Z Fold 7 yang versi resmi, versi Indonesia. Ini gua pakai yang 12 GB aja, nggak usah yang 1 tera, nggak apa-apa karena gua belum perlu segede itu datanya. Gue juga pakai 2 handphone. Terus ini yang warna jet black ya, pilihan gua. Kita sobek aja seperti ini, walaupun nggak terlalu rapi ya, tapi meminimalisir kardusnya ikut kena sobek dari cutter. Nih dia. Kayak penampakannya seperti ini. Kalau Samsung ya teman-teman harusnya udah tahu ya, karena tidak menyertakan banyak paket penjualan. Jadi di sini tuh kita cuma akan mendapatkan kabel USB-C to C. Kalau gua ini nggak pernah gua pakai karena gua kabel C to C itu udah banyak banget. Terus quick guide juga ini gua rasa mayoritas pengguna handphone baru itu tidak membaca quick guide-nya. Kemudian di sini ada SIM ejector, yang mana ini juga nggak bakal gue copotin karena gue punya SIM ejector yang gue simpan di dalam dompet, jadi gue pakai itu. Terus ini handphonenya, warna hitam ya, sesuai dengan warna kulit. Asik. Sebenarnya warna hero-nya itu yang biru gitu. Ada juga yang silver, tapi gue memilih warna hitam biar gampang mix and match untuk casingnya. Lah, ngapain gue keluarin handphone ya, karena kan di sini nggak ada apa-apa. Oke, jadi itu aja isi dari paket penjualannya. Nah, ini adalah handphonenya. Ini nempel stikernya miring. Kita cabut saja. Langsung dari awal nih, baru kali-kali gue bilang kalau teman-teman beli handphone baru stiker kayak gini nih jangan ditaruh di handphone biar kelihatan kayak baru, nggak bagus, itu bikin belang. Jadi harus langsung segera dicopot dan jadinya seperti ini. Kemarin kan Fahmi ya yang datang ke New York ya untuk acara unpack-nya. Nah, dia bilang handphonenya memang bagus kameranya. Gue sendiri belum banyak nyoba, baru sempat hands on aja di Jakarta dan sekarang akhirnya bisa berkesempatan untuk memiliki. Alhamdulillah. Nah, ini memang menjadi standar baru untuk handphonenya Samsung ya, foldable Samsung. Karena kalau kita ngomongin yang tipis, sebenarnya kan sudah ada nih brand-brand China itu luar biasa sih ya perkembangan teknologinya. Samsung yang pertama bikin Fold, tapi tipisnya itu keduluan gitu ya sama brand China. Nah, ini Oppo Find N5 ya. Jadi secara ketebalan ini sama di 4,2 mm dengan kondisi yang, gimana sih ngeliat ini gini ya, dengan kondisi terbuka. Tapi dengan kondisi tertutup itu sama, jadi 8,6 mm tebalnya. Cuma perbedaannya adalah bobot, yang mana Oppo Find N5 Fold ini dia bobotnya di 229 hampir 230 gram. Sementara si Fold 7 ini cuma 215 gram. Jadi kurang lebih 15 gram lebih ringan. Oke, nih kalau kita tutup, wih cakep. Nah, perbedaannya adalah kalau teman-teman lihat di Find N5 ini dia lebih lebar, tuh ya, sedikit aja lebih lebar. Jadi pas dibentangin juga lebih lebar layarnya. Ini 8,2 inci, si Samsung 8 inci kalau nggak salah. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau Samsung itu lebih maco ya, desainnya tuh lebih simple, nggak banyak neko-neko, udah begini aja khasnya mereka. Sementara kalau si Oppo ada clearnya seperti ini tuh ya, corak-coraknya ya. Terus juga dia kelihatan lebih lebih mungkin ini bisa dibilang unisex ya, maksudnya cowok cewek pakai ini masih oke. Kalau si Samsung ini lebih ke maco gitu, lebih cocok buat cowok, walaupun cewek ya pakai fine aja. BTW gue juga ada yang warna biru sebenarnya ya. Nih yang warna biru itu cakep, bikin ngiler, cuma karena gue pengen pakai casing yang si Samsung ini punya casing bawaannya, officialnya maksudnya, yang karbon warna hitam tipis. Nah, gue udah coba di warna biru ini kurang cocok ya, jadi lebih enak di yang warna hitam. Tuh, kalau teman-teman lebih suka mana? Kalau pakai naked nggak pakai case, memang biru ini lebih menggoda sih ya.
Oke, sambil nunggu booting, ini di bagian atas kita dengan kondisi tertutup ya, kondisi folded. Bagian atas ada slot kartu di sini, terus ada mikrofon, terus ada grill speaker, garis antena di sebelah kanan, ada tombol power sekaligus fingerprint ya. Terus juga ada tombol volume, di bagian bawah ada mikrofon, terus ada grill speaker dan juga port USB-C. Nah ini ya, port USB-C-nya memang pas-pasan, makanya susah dibikin tipis lagi karena portnya sendiri di ukuran 4,2 mili aja dia udah ngepas banget gitu ya, kayak nggak ada ruang lagi. Gue lupa kletek ini. Set. Ini gue udah masuk proses setup dan sampai di peringatan taking care of your phone. Jadi kalau teman-teman yang baru pakai, apalagi terutama yang baru pakai Fold, ini wajib dah dibaca ya. Ini biar meminimalisir kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi di Fold 7 baru kalian. Terus juga gue mau infoin kalau misalkan teman-teman ikut pre-order ya, yang ikut pre-order itu harusnya dapat garansi 3 tahun ya. Jadi 1 tahun itu full untuk cover kerusakan fisik yang baik nggak sengaja maupun yang human error, misalkan jatuh ya, nggak sengaja jatuh lah apa karena kesalahan kita, itu di cover full. Terus 2 tahun itu untuk kerusakan layar, dan 3 tahun itu free kita ganti anti goresnya. Kalau kelet ya, ngeletek segala macam rusak, itu bisa bebas ganti selama 3 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke One UI-nya. Ini yang pakai One UI 8. Jadi teman-teman kalau baru pertama kali pakai Samsung juga ya, mungkin pindahan dari iPhone. Nah, ini bisa dibaca-baca nih apa aja sih tipsnya nih dari Galaxy AI, itu banyak ya. Bisa semalam suntuk nih untuk ngebacain ini. Gua antar aja dah, gua pelajarin belakangan. Kita pengen first impression. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Gua tadi udah set ke dark mode-nya, gua aktifin ya, biar layarnya nggak terlalu flicker. Kalau putih itu layar AMOLED kelihatan flicker banget. Tampilan awalnya seperti ini. Oke, aplikasi yang terinstall seperti ini, nggak banyak ya. Ini enak, nggak banyak bloatware. Kita lihat dulu deh untuk versi softwarenya ya. Kemarin teman-teman banyak yang kaget, emang iya Fold 7 itu pakai Android 16. Bener tuh, One UI versi 8, Androidnya versi 16. Ini yang pertama datang ke Indonesia dengan Android 16 seperti ini. Cakep ya. Layarnya juga itemnya pekat banget ya kelihatannya. Keren. Dan sayangnya teman-teman harus beli lagi anti gores tambahan untuk layar luarnya karena tidak dikasih. Jadi biar aman, pakein aja lagi tempered glass, beli, udah banyak yang jual. Oke, sekarang kita buka nih handphonenya. Jadi yang gua suka juga dari si Fold 7 ini, ketika kita tutup, gua nggak tahu ya nanti kedepannya bakal gimana seiring pemakaian. Tapi kalau yang pertama kali kita pakai gitu ya, ini kan bisa seperti ini. Terus angle-nya gitu loh, dia cukup kuat menahan dan dia nggak terlalu kaku-kaku banget. Ya, emang kaku sih, cuman ya nggak gimana kaku gimana gitu ya. Nih angle segini tuh bisa, segini bisa, segini. Nah baru ini kita coba ya setipis apa sih bisa membuka angle-nya. Nah seperti ini tuh masih bisa kebuka tuh tipis banget, nggak ngoplek-ngoplek. Jadi fleksibel untuk angle bukaan layarnya. Terus juga untuk crease-nya pastinya masih ada ya, apalagi kalau kena cahaya. Kalau kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan jujur ya. Udah semakin seamless. Tapi kalau kita kenain cahaya tuh masih ada. Cuman ya nggak separah dulu lah gitu. Apalagi kalau kita misalkan pakai untuk nonton gitu ya. Ini kita coba tuh ya. Kalau kita pakai kondisi begini, crease-nya itu nggak terlalu kelihatan. Enak, seamless. Kecuali ya balik lagi kalau kena cahaya nih baru. Tapi kalau nggak kena cahaya, cakep. Terus juga ini ya perbedaannya di kamera, sekarang udah balik lagi pakai kamera beneran, bukan under display, yang mana resolusinya naik 10 megapiksel. Harusnya kalau buat zoom meeting atau mau selfie pakai kamera dalam itu hasilnya lebih jos karena beneran kamera, bukan yang under display. Terus juga yang wajib teman-teman catat ya, Fold 7 ini layarnya dia sudah pakai lapisan titanium. Jadi ini kalau teman-teman ketuk gini ya, ini layarnya keras gitu, nggak lembek. Jadi dia lebih tahan lah, lebih aman kalau misalkan ketekan-tekan tangan gitu ya. Cuman sayangnya saking tipisnya ini handphone, jadi tidak lagi mendukung untuk penggunaan S Pen. Nah terus juga ada teman-teman yang nanya
ini kalau kondisi ketutup dia beneran simetris nggak sih gitu ya? Karena ada video luar ya itu katanya nggak full simetris gitu. Nah kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya kelihatannya sih rapet ya, tapi kita coba biar aman, biar lebih pasti. Nah ini pakai kertas gini ya. Aduh agak ngeri tuh. Tapi ini kertas sih kejepit sih aman sih, nggak ngelolos gitu ya. Kelihatannya sih mata gue sih ngeliatnya rapet-rapet aja ya gitu. Cuman ya tetap namanya pakai handphone layar lipat seperti ini memang harus beda lah, maksudnya nggak bisa sekasar itu. Tapi kalau teman-teman balik lagi kalau ikutan pre-order itu kan ada garansinya ya, jadi harusnya lebih aman lah. Terus juga peningkatan yang lumayan banyak di nanti adalah kameranya yang bikin handphone ini dibilang ultra gitu ya. Karena kameranya memang sudah sejajar, main kameranya sejajar S25 Ultra di 200 megapiksel, kemudian ditambah ada lensa ultrawide-nya masih 12 megapiksel, memang cukup sih menurut gua. Dan lensa tele 3 kali optical zoom di 10 megapiksel. Nah mungkin tahun depan ini firasat gua lensa telenya mungkin akan diperbaiki lagi. Ya dicicil lah, kalau sekarang itu baru main kameranya yang di upgrade ke 200 megapiksel. Nah ini interface kameranya kita coba ya. Seperti ini 0,6 kali, 1 kali, 2 kali zoom, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Maksimalnya mentok di 30 ya. Ada mode portrait bisa 1 kali, 2 kali atau 3 kali zoom. Terus mode more-nya bisa expert raw, pro video, night food, panorama, slow mo, hyperlapse, portrait video, dual recorder dan single take. Kamera depannya di 10 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya ya seperti biasa lah, kalau flagshipnya Samsung, kamera depan bisa sampai Full HD 60 fps, sementara untuk kamera belakang bisa 8K di 30 fps. Nah kalau pengen lihat hasil fotonya nih gue kasih beberapa. Ini adalah hasil jepretan dari Fahmi waktu dia kemarin liputan launching Unpacked di New York ya. Yang jelas hasil fotonya ini ya sesuai dengan kokinya siapa yang jepret. Dia pakai di New York, suasana juga mendukung, hasilnya itu bagus-bagus, wallpaperable. Nah sekarang gua pengen cobain casing ya, karena beberapa case-nya juga udah ada di e-commerce lokal, tapi gua cobain penasaran nih pakai UAG karena di Fold seri-seri yang sebelumnya itu UAG itu selalu tebel casingnya, kurang enak dipakai. Nah gue penasaran di Fold 7 ini, yang mana notabene ini adalah handphone yang tipis, apakah masih tebal juga atau tidak. Nah ini setelah terpasang, BTW ini casingnya ada lemnya ya, jadi nanti biar bisa menempel di sudut-sudutnya. Nah penampakannya seperti ini, masih oke sih, ini nggak yang setebal dulu lah. Ini kalau misalkan kita buka, ini juga aman. Ini bisa jadi opsi lah buat teman-teman yang pengen handphonenya itu ya udahlah nggak apa-apa, nggak terlalu tipis lagi, tapi yang penting aman. Nah bisa pakai si UAG ini, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau satu lagi nih gue beli yang lebih murah lagi nih, mereknya More. Ini juga sama ya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalau More ini dia modelnya depan dan belakang jadi satu, seperti ini, disatuin dengan lewat engsel ini nih tuh ya, aluminium. Ini juga cukup tipis dan harganya lebih affordable. Oke, seperti ini jadinya tuh ya. Ini lebih low profile sih menurut gua. Oh ini kita cabut dulu deh biar kelihatan. Nah sebenarnya casing Samsungnya itu juga ada yang official. Dia kebanyakan, kalau yang kemarin gue coba di acaranya sih itu nggak ada casing untuk depannya, jadi cuma belakang aja ya, modelnya kayak Vivo, kayak Oppo gitu. Sekarang karena ngejar tipisnya. Nah ini jadinya seperti ini, dipakai di warna hitam sih cakep juga ya, jadinya smoke black seperti ini. Oke segitu aja deh buat first impression Fold 7, karena teman-teman juga pastinya udah banyak cari tahu, udah banyak nonton video tentang Fold 7 ini. Gue cuma mau kasih pengalaman gue unboxing yang versi resmi, versi retail yang akan dijual di Indonesia. So far so good untuk kameranya, untuk chipsetnya, untuk performanya, durability nanti gue akan lebih banyak bahas, termasuk AI-nya gue lebih banyak bahas di video reviewnya. Untuk sekarang sekian aja, terima kasih.